Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari kelas F, Prodi Ekonomi Pembangunan, NIM A1A022249. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan otonomi daerah. Langsung saja ke pembahasan, apa itu pengertian pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan atau susunan pemerintahan yang berupa struktur yang terdiri dari organ-organ pemegang kekuasaan di dalam negara dan saling melakukan hubungan fungsional di antara organ-organ baik secara horizontal maupun vertikal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama di sini ada sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan negara republik yang mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan dibedakan dengan kekuasaan legislatif. Negara yang menganut sistem presidensial adalah Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina. Kedua, ada sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana pihak parlemen berperan aktif dalam suatu pemerintahan yang nyata dibuktikan dengan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Malaysia, dan Belanda. Ketiga, yaitu sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem pemerintahan semi-presidensial adalah suatu sistem pemerintahan yang menganut dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Negara yang menganut sistem pemerintahan semi-presidensial adalah Prancis. Keempat, ada sistem pemerintahan komunis. Komunisme sebenarnya adalah ideologi. Namun pada perkembangannya ada beberapa negara yang menggunakan komunis sebagai suatu sistem pemerintahan di suatu negara tersebut. Negara yang menganut sistem pemerintahan komunis adalah Republik Rakyat Tiongkok, Transnistria, Kuba, Korea Utara, dan Vietnam. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Pertama yaitu Perdana Menteri sebagai pemerintahan, Presiden sebagai kepala negara. Kedua, kabinet dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Ketiga, kabinet dibentuk sebagai suatu kekuasaan dengan tanggung jawab kolektif di bawah Perdana Menteri. Selanjutnya, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Pertama, penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Kedua, kabinet dibentuk oleh presiden. Selanjutnya, kelebihan sistem pemerintahan parlementer. Pertama, yaitu pembuat kebijakan dapat ditangani dengan cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Selanjutnya yaitu kelebihan sistem pemerintahan presidensial. Pertama yaitu badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu yang tertentu. Selanjutnya, kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Pertama yaitu kedudukan badan eksekutif atau parlemen sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen. Kedua, masa jabatan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu yang tertentu. Selanjutnya, kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Pertama, kedudukan eksekutif atau parlemen sangat bergantung kepada mayoritas dukungan parlemen. Yang kedua, kedudukan kabinet tidak dapat berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet akan dibubarkan. Selanjutnya, kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Pertama, kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan legislatif. Kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan Indonesia. Jadi di sini terbagi menjadi beberapa sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan menurut Konstitusi RIS. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Konstitusi RIS adalah sistem pemerintahan parlementer yang tidak murni. Kedua yaitu sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 masih mempergunakan bentuk pemerintahan seperti yang diatur dalam Konstitusi RIS. Ketiga yaitu sistem pemerintahan sebelum amandemen. Pertama, kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR. Kedua, DPR sebagai pembuat undang-undang. Yang keempat yaitu sistem pemerintahan setelah amandemen. Jadi sistem pemerintahan setelah amandemen itu dibagi menjadi beberapa sistem. Yang pertama
pertama, MPR bukan lembaga tertinggi lagi. Dua, komposisi MPR terdiri dari seluruh anggota MPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat. Tiga, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Keempat, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Kelima, kekuasaan legislatif lebih dominan. Selanjutnya yaitu kelebihan sistem pemerintahan Indonesia. Pertama, presiden dan menteri selama jabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. Dua, pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet. Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, adanya kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan rakyat. Kedua, sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak prerogatif presiden. Selanjutnya yaitu pengertian otonomi daerah. Secara etimologis, otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata otonomi berasal dari kata autos yang artinya sendiri dan nomos yang artinya aturan. Selain itu juga dapat dikatakan otonomi daerah adalah sebuah kewenangan otonomi daerah. Kewenangan tersebut untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya, dasar hukum otonomi daerah di Indonesia. Sistem hukum otonomi daerah di Indonesia berpijak pada dasar perundang-undangan yang kuat, yaitu Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR RI, TAP MPR RI nomor 15 MPR tahun 1998 dan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Selanjutnya, tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Mardiasmo, terdapat 3 misi utama pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, menciptakan kualitas dan kuantitas pelaksanaan publik dan kesejahteraan rakyat. 2, menciptakan ekuensi dan efektivitas pengolahan sumber daya daerah. Dan selanjutnya yaitu dampak pelaksanaan otonomi daerah. Jadi di sini memiliki 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif bagi politik. Yang pertama yaitu dampak positif bagi politik adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Dampak negatif yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan, yang dimana wewenang tersebut digunakan untuk kepentingan golongan atau kelompok untuk menggeruk keuntungan pribadi atau oknum. Selanjutnya yaitu pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia masih sangat kekurangan dalam pelaksanaan otonomi daerah, seperti halnya kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, serta masalah-masalah lain yang akan berdampak pada masyarakat itu sendiri. Masalah-masalah lain diantaranya seperti maraknya penyebaran korupsi di berbagai daerah. Selanjutnya yaitu hubungan pemerintah pusat dan daerah di era otonomi daerah. Jadi di sini dibagi menjadi 3 hubungan. Yang pertama itu hubungan kewenangan, yang kedua hubungan pengawasan, dan yang ketiga hubungan keuangan. Jadi dari pembahasan saya tadi dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat kita lihat dari 3 proses. Menurut Bagirmanan disebut dengan proses bukan sebagai asas. Di antaranya sentralisasi, desentralisasi, tugas pembantuan, kaitan dengan otonomi dalam kepustakaan dibagi menjadi 3, yaitu otonomi formil, otonomi material, dan otonomi real. Kemudian yang kedua yaitu dari bentuk-bentuk utama penyelenggaraan negara dan pemerintahan akan dijumpai paling kurang 3 bentuk hubungan antara pusat dan daerah. Dan yang ketiga, di dalam hubungan antara pusat dan daerah paling tidak ada 4 faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonomi. Baik, sekian penjelasan atau presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.